belajar agama. Terutama biasanya udah di usia senja seperti ini ya. Guru kita Ustadz Syam minta ilmunya dikit nih guru. Baik, bismillah. Ini kadang-kadang agak absurd nih. Dibilang kalau misalnya baca Al-Quran salah-salah, dosa. Nah, ini gimana sih kalau misal kita panjang pendeknya masih belum pas, makhrajnya masih belum kena pukulan, huruf-hurufnya belum jejak gitu ya. Yeah. Ini terhitung dosa atau gimana guru, silakan. Baik, bismillah. Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه Allahumma arhamna bil Quran. Bagi jamaah Indonesia, jamaah yang ada di studio, saya membaca seperti tadi dengan nagam namanya nagam ajam jiharka. Mungkin jamaah cuma menikmati kemudian mengatakan Allah, mendengarkan dengan nikmat gitu ya. Tapi bagi sebahagian guru Al-Quran ada mengatakan menggunakan nada itu tidak boleh. Subhanallah, saking luasnya ilmu Al-Quran ini. Ada yang mengatakan, dulu waktu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, tidak pakai nada-nada, tidak pakai lagu-lagu, tidak pakai murotal-murotal. Ada yang seperti itu, tingkatan kerasnya, tegasnya dalam bahasa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau belajar ilmu Al-Quran dikatakan ternyata berbeda-beda dan jalurnya berbeda-beda. Kita yang sampai bacaan kepada masyarakat Muslim Indonesia ini namanya riwayat Hafiz dari imam namanya Imam Asim. Jadi qiraat Hafiz an Asim. Di berbagai belahan dunia yang lain ada riwayat Qalun, ada riwayat Warash, ada riwayat Imam Ibnu Katsir, ada riwayat Imam Kumbul, ada Ad-Duri, As-Susi. Banyak sekali imam-imam qiraat Al-Quran, sehingga dari sini kita mulai belajar bahwa tidak boleh juga menyalahkan orang lain atas bacaan yang dia miliki kalau itu bersumber dari 7 imam qiraat dan 14 imam riwayat. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah, apalagi belum bahas fikihnya nih, pakai bismillah, enggak pakai bismillah, belum lagi sampai ke situ, baru bacaannya, subhanallah. Lalu dikatakan, bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran, lalu hurufnya masih salah, lalu panjang pendeknya tidaklah benar, tidaklah sesuai dengan hukum tajwid, maka jawabannya, memandang Al-Quran saja, itu sudah pahala. Jangan karena khawatir bacaannya salah, sehingga tidak mau buka Al-Quran. Karena memandang Al-Quran itu sudah dapat pahala. Mendengarkan Al-Quran itu sudah dapat pahala. Kemudian al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pandai ketika sudah pandai membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, itu derajatnya bersama dengan para malaikat yang agung. Subhanallah. Wa yatata'ta, tapi orang yang tersangkut-sangkut bacaannya tapi dia mau terus belajar, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Pernah dikasih contoh sama guru kita Ustaz Maulana, kenapa bisa banyak pahalanya? Karena hurufnya banyak. Orang kalau lancar bacanya wailul likulli humazatil lumazah, itu 40 huruf 40 pahalanya. Tapi kalau orang yang baru belajar tersangkut-sangkut tambah banyak hurufnya, wailu wailul wailul, tambah banyak hurufnya, tambah banyak pahalanya. Selama mau belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Kata kuncinya, yang celaka adalah yang tidak mau belajar. Masya Allah. Jadi sekarang nggak takut lagi nih, salah-salah nggak apa-apa ya. Salah-salah nggak apa-apa selama di depannya ada guru, ada tempat dia belajar yang membenarkan bacaannya. Baik, terima kasih guru ilmunya. Ya, tepuk tangan dulu yuk. Yuk mulai kita motivasi untuk belajar lagi ya. Baik, sekarang kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya lah? Ini dia nih, udah pada mau berdiri yang sebelah kanan. Ibu semangat Masya Allah, mudah-mudahan berkah langkahnya semua sampai sini, amin. Ya silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tanya dong Ustadz. Iya, Saya mau tanya Namanya. sama Ustadz. namanya. Udah tadi belum? Oh, Udah belum ya? Nama saya Ibu Eha Suleha dari Majelis Taklim Baitul Ibad Babadan Pontang Serang. Iya, Sa- Banten sa- nih ya. Baik. Saya mau bertanya pada Ustadz Usman, Iya, Habib Usman. Masya Allah. Iya. Habib, kalau orang yang baru belajar agama, Iya. apabila mandi junub masih belum sesuai urutan, apa dibolehkan dan niat mandi pakai bahasa Indonesia apa boleh? Iya. Dan mandi junub katanya harus pakai sampo. Yang paham junub nih ya. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu biasanya mandi hadasnya pakai sampo Mandi atau pakai sabun? pakai sabun, pakai sampo. Kadang-kadang kalau sampo nggak ada pakai sabun, kita sabunin tuh Biasa pala. teh nyarios naon. Silakan Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa wa ala sallim ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seseorang belajar, dia tidak bisa menggunakannya dengan bahasa Arab. Mau mandi hadas bingung, nawaitu apanya? Ya kan? Aduh, bingung nih niatnya nih. Kan niatnya adalah nawaitu gusla li rafil hadasil akbar. Ya kan? Li jenabah. Kalau mau apa nih? Mau mandi hadas besar. Kalau dia jenabah atau mandi dalam keadaan setelah berhubungan. Haid juga ada lagi. Nifas juga ada lagi. Jadi boleh gak sih dengan bahasa Indonesia? Diperbolehkan. Karena niat itu ada di dalam hati. Kapan waktu niat? Niat itu jatuhnya, waktunya pas air pertama kali jatuh. Boleh gak berurutan? Kalau baru belajar gak jadi masalah. Gak jadi masalah, tapi kita harus mengerti, mengetahui hukum yang sebenarnya. Kalau dia niat mandi hadas dalam keadaan sampo ada di kepalanya, sabun ada di badannya, gak sah mandi hadasnya. Karena mandi hadas harus dengan air yang suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Jadi yang benar adalah masuk kamar mandi, cuci tangan 3 kali, bismillahirrahmanirrahim. Aku niat mau mandi hadas dulu, habis itu dia ngambil wudhu. Ya kan, dia ngambil wudhu atau dalam sunnahnya adalah bersihin dulu semuanya, baru ngambil wudhu. Dibersihin kemaluan depannya, belakangnya, bersih pokoknya sampai bersih, baru dia ngambil wudhu. Setelah dia ngambil wudhu, ya kan, baru dia niat. Jangan pakai sampo sabun dulu. Dia niat pertama kali air jatuh. Ngambil niat yang bagus, yang benar adalah untuk mandi hadas besar di kaki terlebih dahulu. Kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, tangan kanan dulu, tangan kiri dulu. Salah marrah 3 kali. Baru di kepala. Boleh gak saya niatnya pas di kepala aja jatuh? Boleh, gak jadi masalah. Atau di kaki duluan juga boleh, gak jadi masalah. Yang penting nih niat ada di dalam hati. Tapi kalau dia mau sunnah, kaki kanan dulu 3 kali, kiri dulu 3 kali, tangan kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali dan niatnya di kepala boleh. Baru niat di kepala. Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Itu aja cukup. Ya kan? Kalau misalkan gak ngerti, gak paham itu dulu cukup. Tapi kalau misalkan dia paham, dia ngerti, ya kan? Gunakan jenabah atau dia hadas besarnya, dia dalam keadaan berhubungan atau haid atau nifas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau dia nggak paham bahasa Arab, dia pakai niat dalam hatinya bahasa Indonesia atau bahasa adatnya atau bahasa sehari-harinya. Mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Sunda, silakan gunakan bahasa itu. Gunakanlah dengan bahasa sebisanya atau semampunya di dalam hatinya. Karena niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Niatlah, ketika niat basahin semuanya, kena semuanya. Kena semua titik-titiknya, sela-selanya. Baik, terima kasih guru ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Ih, penting banget ini ya. Mungkin saat ini masih langsung masuk kamar mandi, langsung sampoan, langsung ya. Ya jangan ya sekarang ya. Ada aturannya, diguyur dulu semuanya, baru pakai sampo. Ya, baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang sini nih. Yang mana Umi? Ya Allah, samaan kacamata nih gitu nih. Ya. Yuk.
Mau tanya dong Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan namanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Saidah dari Majelis Taklim Hairunisa, Pontang Begog, Serang, Banten. Serang, Banten. Tepuk tangan dulu. Mau bertanya pada Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, silakan. Ustadz, apabila ada seorang wanita yang baru belajar agama dan menutup auratnya belum sempurna, apakah boleh? Dan apakah Allah memaafkan karena masih belum sempurna? Dan apa? Jangan dikagetin. Orang lagi loading. Dan gimana cara memantapkan hatinya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Izin Nabi. Iya. Ya. Kepada semuanya, belajar agama itu step by step. Artinya guru, artinya. Tidak bisa langsung, pelan-pelan dulu. Betul tidak? Diperkenalkan dulu, kemudian diajarkan, dibiasakan, dicintai, barulah istiqomah. Maka ketika ada yang datang belajar agama, maka berlemah lembutlah terhadapnya. Oh iya, bisa. Tapi besok bisa ditambah sedikit lagi ya. Jilbabnya masih kelihatan rambutnya gini-gini. Pelan-pelan dulu. Lama-lama nanti ditutup lagi. Terus diajarin lagi. Kayak gimana? Sehingga orang bisa cinta sama Islam. Betul tidak? Oh. Makanya ada yang namanya mu'alaf yang masih lemah. Maka teknik yang digunakan adalah kenali dulu. Makanya Islam, makanya Muslim, mukmin, mutakin, muhlis, istiqomah. Jadi tidak bisa langsung dibabak langsung. Iqra, 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 Iqra. 4 kali kan? Penjelasan Prof. Nasaruddin Umar. Iqra-nya 4 kali. Iqra yang pertama baca tulisannya. Pahami maknanya. Amalkan isinya. Kemudian cintailah. Begitu caranya. Jadi pelan-pelan dulu. Jamaah. Ayat Al-Quran turunnya dikit sedemi sedikit. Tidak langsung satu Quran. Tidak. Supaya mudah dipahami. Begitu pula Al-Quran. Begitu pula kita belajar agama. Nah gimana tuh? Masih dimaafkan enggak? Masih dimaafkan. Semua wanita semuanya pada akhirnya akan menutup aurat. Amin, amin ya Allah. Kalau sudah pakai kain kafan. Oh ya Allah, terakhir dong. Iya. Jadi gitu. Jadi pelan-pelan dulu. Tapi jangan langsung dimarahin. Sana orang. Tidak, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Makanya ada namanya apa itu? Ketundukan. Keyakinan. Yakinkan dulu. Tunduk dulu ya yang belajar agama dulu. Lama-lama nanti besok yakin. Kemudian apa? Taat, takut. Tanamkan rasa takut. Yes. Abis itu ikhlaslah dia untuk belajar. Dulu waktu kita belajar sholat masih diancam-ancam sama guru agama. Iya. Sholat gak? Ya, dibawa cambuk lah, apalah. Bahkan diancam pakai nilai agama kan. Lama-lama sudah terbiasa. Jadi cinta, Masya Jadi Allah. cinta nanti. Terima kasih guru, ilmunya tepuk tangan dulu yuk. Kalau langsung aja main kasar-kasaran, ntar yang ada mental yang gak diterima ya. Pelan-pelan insya Allah yang penting terus progresnya ada. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Ini. Yuk. Tunggu dulu. Iya. Ada jamaah kita tidak pakai jilbab, 2 orang. Mana? Ini 2 orang. Ini laki guru. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wawan dari Majelis Taklim Hairunisa, Serang, Banten. Iya, tepuk tangan dulu yuk. Semangat Ibu bertanyanya. Oke, silakan. Saya mau bertanya pada Ustadz Syam. Ustadz Siap Syam. Ibu, mangga. Pak Ustadz, kalau ada orang yang baru belajar, Iya. khususnya seorang suami, Iya. apakah agama membolehkan
untuk menjadi imam sholat wajib. Oh, keren. Sedangkan bacaan atau gerakannya itu masih salah atau kurang benar gitu. Iya, Karena baru belajar. Iya, Siswa mohon ini. Ini jadi penjelasannya. imam di rumah tapi ya. Buat istri gitu ya. Iya. Oke. Sekian mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Baik guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang dinilai sama Allah bukan dari gerakan sholat, bukan dari bacaan sholat, bukan dari pintarnya agama seseorang. Yang dinilai sama Allah tetap yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ilmu yang tidak membuat seseorang semakin bertakwa, maka ilmu itu justru akan membinasakannya. Tapi ilmu yang sedikit justru membuat dia semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa, justru inilah yang disebut ilmu yang berberkah. Maka termasuk suami yang berberkah ketika dia mau belajar dan berusaha menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangganya, termasuk dalam hal ibadah sholat. Bolehkah seorang suami yang baru belajar menjadi imam sholat di rumahnya? Karena kalau di masjid tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau di masjid mesti imam yang terpilih. Di rumahnya sholat apa? Sholat sunnah. Karena di garis bawahi laki-laki sholatnya di masjid. Ini yang keliru banyak. Kenapa? Udahlah ndak bisa jadi imam, sholatnya di rumah terus. Kalau ndak bisa jadi imam, ke masjid lah. Kalau di masjid jadi makmum, gampang. Tinggal ikut aja sama imamnya, subhanallah. Ini udahlah dia yang sholatnya tidak benar, sholatnya baru belajar, bacaan Qur'annya belum bisa juga dengan baik dan benar, surah Al-Fatihahnya belum sempurna, ndak mau juga ke masjid jadi makmum, maunya di rumah mestilah dia jadi imam, karena dia yang laki-laki. Maka syarat jadi imam, akil balik. Yang kedua sehat. Karena kenapa sehatnya dilihat ini? Karena kalau ada orang yang mampu berdiri, lalu ada yang tidak bisa berdiri, maka dipilih yang mampu berdiri tadi. Subhanallah. Kemudian apalagi? Laki-laki. Kemudian apa? Bacaannya benar. Itu dipilihnya. Kalau seorang suami baru belajar, maka hendaknya dia menjadi orang yang sholat sendiri saja. Bukan menjadi imam. Istrinya sholat sendiri juga. Tapi untuk memotivasi bolehlah dikasih kalau sholat sunnah. Jangan sholat wajib. Kalau sholat wajib silahkan sholat sendiri. Tapi ingat Bu, tadi di awal kita sudah bahas rukunnya. Jadi kalau rukunnya sudah benar berarti sudah pantas. Nah, tidak usah lihat surah yang lain. Ini banyak juga ibu-ibu gampang protes. Iya. Mas bacaanmu kalau imam itu mulu. Kuliah, kulhu, kuliah. Subhanallah. Iya, Jadi diprotes. suaminya minder. Iya. Jadi rukunnya aja yang dilihat. Iya gitu. bener ya, Masya Allah. Jadi paham nih kita sekarang ya, jadi istilahnya nggak masalah, tapi kalau misalnya lebih baik diprogres terus bacaannya ya. Betul, dan tahu diri. Iya, Kalau tidak baik. bisa, hendaklah ke Ke masjid, masjid jadi lebih makmum, aman. lebih Masya aman. Allah. Terima kasih guru Siap. ilmunya. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Dan kalau kita banyak ke masjid, kita dengerin imam, insya Allah terkondisikan lama-lama jadi hafal bacaannya ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Di sini lagi aja. Paling atas sekarang. Ibu silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yana dari Masjid Taklim Ahirunisa, Pegog Pontang, Serang, Banten. Tepuk tangan dulu yuk. Pertanyaannya namanya dulu jangan lupa.
saya mau bertanya. Namanya kepada dulu. Ibu Oh udah Yana. tadi ya? Oh maaf, pertanyaannya sekarang. Saya mau Iya. bertanya kepada Habib Usman. Habib Boleh, Usman. Ibu, silakan. Habib, kadang ada yang baru belajar agama Islam, tapi maaf keluarganya non Muslim. Oh oke. Gimana caranya menghadapi keluarga yang menolaknya? Oke. Dan berbakti, apakah tetap berbakti? Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik silakan ya Habibi. Ya khair afwan. Ya Habibi, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sa'ad bin Abi Waqqas berbakti kepada orang tuanya, menyayangi orang tuanya, mencintai orang tuanya, dan bahkan berbudi pekerti yang baik mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wa'asyrahunna bil ma'ruf dan wabil walidaini ihsanan. Berkata-kata yang baik terhadap keluarganya, kerabatnya, dan orang tuanya. Dia sayang sama ibunya. Dia baik sama ibunya. Dia memuliakan ibunya. Sampai-sampai ibunya tambah marah, tambah emosional. Kenapa engkau tidak mau masuk ke dalam agama kami? Kenapa engkau mengikuti Muhammad? Kenapa engkau mengikuti manusia yang membawa ajaran agama baru? Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Begini dijelasin, tambah marah lagi, tambah murka lagi ibunya. Akhirnya ibunya bilang, engkau pilih agamamu atau engkau pilih aku? Sehingga apa? Ibunya gak mau makan. Ibunya gak mau minum. Ibunya mogok makan, mogok minum. Kalau engkau gak mau masuk ke dalam agama kami, penyembah berhala, maka aku gak akan makan, aku gak akan minum. Akhirnya ibunya betul, gak makan, gak minum sehari, 2 hari, 3 hari. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menyiapin makanannya, siapin minumannya, mendekatin, membujuk, merayu. Dan tetap ibunya keras. Singkat cerita akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini menyamperi ibunya dan bilang, wahai ibuku, aku tetap berada dalam agamanya Allah, mencari ridhonya Rasulullah. Kalau misalkan seandainya Allah memberikan engkau nyawa 70 nyawa, 1 nyawamu lepas dalam tubuhmu sampai 70 kali, aku tidak akan bergeming. Aku tetap innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Maka ibunya pun luluh. Ibunya luluh sehingga turunlah ayat Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah atau berbaktilah kamu kepada keduanya dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitahukan kepadamu apa yang kamu kerjakan itu. Dan turunnya daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW, la ta'ata fi ma'asiyatillah. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Allah berikan hidayah. Masya Allah. Jadi step by step juga ada aturannya ya Habib ya. Betul. Baik terima kasih ya Habibi. Aku mudah-mudahan jadi hikmah bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah, alhamdulillah.